nggak sih kalian lagi belanja di minimarket terus lihat tulisan kecil PPN 12%? Atau waktu gajian kalian bertanya-tanya, kok potongannya banyak amat sih? Nah, ternyata hal-hal kayak gitu adalah pintu masuk kita buat memahami pajak loh. Dan serunya, pajak itu nggak cuma satu jenis, ada banyak dan masing-masing punya fungsi serta aturan yang berbeda. Banyak orang masih menganggap pajak itu rumit dan membingungkan. Padahal kalau kita pahami pengelompokannya, pajak justru jadi lebih mudah dimengerti dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi perpajakan. Langsung saja kita akan membahas pembagian jenis pajak yang ada di Indonesia, perbedaannya, dan contohnya. Penjelasan ini mengacu pada sumber resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga perpajakan terpercaya. Pembagian jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat digunakan untuk kebutuhan nasional seperti pembangunan infrastruktur dan APBN. Contoh pajak pusat yang pertama ada PPH atau pajak penghasilan, yang kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai, yang ketiga ada PPNBM atau pajak atas barang mewah, yang keempat ada bea materai. Berikutnya ada pajak daerah. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota untuk membiayai layanan publik daerah. Contoh pajak daerah yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, yang kedua ada pajak hotel, yang ketiga ada pajak restoran, yang keempat ada pajak hiburan, dan yang terakhir ada pajak reklame. Selanjutnya ada pembagian jenis pajak berdasarkan golongan. Pertama ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dipindahkan ke orang lain. Contohnya PPH dan PBB. Kalau kita punya penghasilan atau rumah, kita sendiri yang wajib membayar. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung berbeda dengan pajak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya bisa dialihkan ke orang lain. Contoh paling mudah adalah PPN. Produsen atau penjual menyetor pajaknya, tetapi pembeli yang menanggung PPN saat membeli barang. Selanjutnya ada pembagian jenis pajak berdasarkan sifat pajak. Yang pertama ada pajak subjektif. Karakteristik pengenaan pajak ini memperhatikan kemampuan ekonomi dan keadaan diri subjek pajak. Contoh utamanya yaitu PPH atau pajak penghasilan. Mengapa dengan PPH? Perhitungan PPH melibatkan PTKP yang mempertimbangkan status pribadi, contohnya menikah atau lajang, dan jumlah tanggungan dari subjek pajak untuk tujuan keadilan. Yang kedua ada pajak objektif. Karakteristik pengenaan pajak ini hanya didasarkan pada objek pajak atau peristiwa tanpa melihat kondisi dan kemampuan ekonomi subjek. Contohnya yang pertama ada PPN dikenakan pada transaksi, yang kedua ada PBB dikenakan pada nilai properti, yang ketiga ada PPNBM dikenakan pada jenis barang, yang keempat ada bea materai dikenakan pada dokumen, dan yang terakhir ada hampir semua pajak daerah seperti pajak hotel, pajak kendaraan bermotor. Mengapa begitu? Pajak-pajak ini dikenakan berdasarkan apa yang terjadi atau apa yang dimiliki, bukan siapa yang memilikinya. Mengenai perbedaan utama antar jenis pajak. Kita rangkum perbedaan utama pajak-pajak tadi. Yang pertama ada pajak pusat versus pajak daerah. Kalau pajak pusat digunakan untuk APBN, sedangkan pajak daerah untuk APBD dan kebutuhan lokal. Yang kedua ada pajak langsung versus tidak langsung. Kalau pajak langsung tidak bisa dialihkan, contohnya PPH. Kalau pajak tidak langsung bisa dialihkan ke konsumen, contohnya PPN. Yang ketiga ada pajak subjektif versus pajak objektif. Pajak subjektif berfokus pada orang atau wajib pajak, contohnya PPH, sedangkan pajak objektif berfokus hanya melihat objeknya saja, seperti barang, jasa, atau dokumen. Contohnya seperti PPN, PBB, bea materai, PPNBM, dan pajak daerah.
Demikian pembagian dan perbedaan jenis pajak di Indonesia. Semoga sekarang pajak nggak lagi terlihat seram ya, tapi justru masuk akal dan mudah dipahami.